Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra dari ABSP 3A. Saya ingin mempresentasikan hasil video untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Zara merupakan salah satu brand fashion ternama di dunia yang didirikan oleh Amancio Ortega pada tahun 1975 di LA Coruña, Spanyol. Asal mula brand Zara terbentuk atas kejenuhan dan keresahan pendirinya yang melihat pasar produk fashion saat itu hanya didorong oleh penawaran produsen semata. Hal ini mengakibatkan para konsumen yang memakai produk fashion tersebut tidak memiliki banyak pilihan untuk menggunakan apa yang mereka suka, di mana mereka konsumen tidak menjadi diri mereka sendiri, padahal harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Setelah itu, Amancio memulai usaha pembuatan pakaiannya dengan mengkhususkan pada perancangan pakaian malam dan pakaian dalam fashionable, dengan gerai pertama yang dibuka pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1989, Amancio membuka gerai internasionalnya pada pertama kali di New York. Selanjutnya ada produk perusahaan Zara. Sebagai brand yang terkenal mendunia dan selalu mengikuti tren, Zara menyediakan busana-busana yang trendy, sepatu, tas, parfum, dan aksesoris. Para wanita dan pria dan anak-anak pun bisa mendapatkan kebutuhan busananya di Zara. Setiap 2 pekan sekali, Zara memasok stok baru ke gerai-gerai mereka. Jika ada tren baru, para desainer bergerak cepat untuk membuat rancangannya, diproduksi dengan cermat lalu didistribusikan ke gerai Zara di seluruh dunia. Kemampuan ini membuat Zara istimewa dan selalu memuaskan para konsumennya yang selalu mengikuti tren. Berikut merupakan produk yang dikeluarkan oleh Zara. Yang pertama ada Zara Woman. Produk Zara Woman merupakan produk fashion untuk wanita, mulai dari pakaian atasan seperti trench coat, parka, kaos, dan kemeja. Pakaian bawahan seperti rok, celana, serta aksesoris seperti belt, scarf, tas lengan, hingga sepatu. Yang kedua itu ada Zara Men. Produk yang ditawarkan oleh Zara Men merupakan produk fashion untuk pria, mulai dari pakaian formal seperti jas dan kemeja, hingga pakaian non-formal atau kasual seperti kaos dan celana, serta aksesoris seperti sepatu dan tas lainnya. Yang ketiga ada Zara Kids. Produk Zara Kids dikhususkan untuk anak-anak berusia 0 sampai 14 tahun yang meliputi kaos, jaket, sepatu, parka, dan lainnya. Yang terakhir ada Zara TRV. Produk Zara TRV atau Travelogue merupakan koleksi yang desainnya dibuat lebih modis dan berani, seperti kaos dengan slogan yang besar dengan berkesan statement, hoodie oversize, dan pakaian dengan warna yang lebih mencolok. Zara TRV terinspirasi dari tren gaya berpakaian streetwear, yaitu gaya berpakaian yang unsurnya hip hop atau budaya skateboard di Amerika Serikat. Selanjutnya, produk Zara di Indonesia. Zara masuk pertama kali ke Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 2005. Perjalanan Zara di Indonesia tidak lepas dari usaha PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MIP dalam meyakinkan pihak Inditex untuk membuka gerainya. MIP menginginkan untuk mendapatkan hak eksklusif Zara sejak tahun 1999. Namun karena alasan ketidakstabilan kondisi di Indonesia pada saat itu, maka Inditex harus memberikan hak kepada MIP untuk membuka jaringan gerai Zara di Indonesia pada tahun 2005. Untuk produk Zara, MIP mendatangkannya langsung dari Eropa, Spanyol, dengan model pembelian sistem putus, yang artinya jika ada produk Zara yang tidak terjual, maka hal tersebut menjadi risiko bisnis yang harus ditanggung oleh MIP. Keberadaan Zara sendiri di Indonesia menjadi hal yang fenomenal bagi MIP, karena di tahun awal keberadaannya, Zara telah mendapatkan sambutan antusias para fashion Indonesia, sehingga keberadaan Zara dapat memberikan keuntungan besar bagi MIP. Selain itu, merek fashion asal Spanyol ini
juga memberikan pengaruh positif melalui gerai dan produknya yang eksklusif kepada citra perusahaan MIP sebagai perusahaan jaringan retail dan distributor merek-merek global di Indonesia. Saat ini di Indonesia telah terdapat 7 gerai Zara, salah satunya ada di Jakarta dan Surabaya. Keunggulan Zara mampu meraih hati konsumen karena memiliki sistem kerja yang berbeda dengan merek-merek fashion lainnya. Zara tidak hanya menciptakan permintaan untuk tren terbaru dengan mengadakan fashion show, namun dengan mempelajari dan mengamati permintaan pasar di seluruh jaringan gerai Zara. Salah satu keunikan Zara adalah menawarkan one-stop shopping bagi konsumennya. Pakaian dan aksesoris yang dibutuhkan oleh konsumen wanita, pria, dan anak-anak dapat dipenuhi di gerainya. Namun karena turnover dari produknya yang cepat, maka setiap harinya style yang terdapat di gerai Zara selalu mengalami perubahan. Selain itu, keunggulan Zara juga memiliki konsep bisnisnya yang disebut sebagai freshly baked clothes, di mana Zara mengumpamakan produknya sebagai produk yang rapuh seperti bahan pangan. Artinya, produk Zara adalah produk yang memang tidak dapat bertahan lama menjadi produk yang ditawarkan kepada konsumen, namun setiap minggunya harus diganti dengan produk baru agar tetap memberikan kesegaran bagi pembeli. Kecepatan dan efisiensi merupakan sumber kesuksesan bagi Zara karena setiap hal dipastikan tetap berada pada jalurnya, yakni dengan menjadikan Zara sebagai yang pertama di pasar dengan produk fashion yang terakhir atau up to date. Ada model bisnis Zara. Model bisnis Zara terdiri dari strategi promosi yang merupakan sebuah sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Zara Indonesia di bawah naungan MIP mengadopsi sistem dan manajemen yang sama dengan Zara pusat di Spanyol dan juga jaringan gerai di negara-negara lainnya. 3 pilar bisnis utama yang diperhatikan Zara adalah yang pertama ada short lead time more fashionable clothes, yang artinya waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan produk fashion mulai dari pengembangan gagasan atau rancangan sampai produk didistribusikan di setiap toko memakan waktu maksimum 30 hari. Apabila dibandingkan dengan retail fashion lainnya, produk Zara adalah yang tersingkat karena retail fashion lain memakan waktu selama 4 sampai 6 bulan untuk satu style. Yang kedua ada lower quantity short supply, yang artinya Zara berusaha menciptakan kondisi kelangkaan akan penawaran yang disengaja. Hal ini didasarkan dengan memakai prinsip eksklusivitas dalam dunia fashion global, di mana semakin sedikit persediaan produk maka semakin diminati oleh konsumen. Yang ketiga ada more style, more choice, and more chance of hitting it right, yang artinya dengan proses produksi yang dibatasi untuk tiap model dan ukurannya, maka Zara dapat memproduksi sekitar 12.000 model pakaian dalam setahun atau 1.000 model per bulannya, sehingga Zara dapat menawarkan lebih banyak variasi model kepada konsumennya dibandingkan dengan pesaing Zara. Selanjutnya ada proyeksi penjualan Zara. Dilansir dari Bloomberg pada Rabu tanggal 14 bulan 9 tahun 2022, laba sebelum bunga dan pajak naik menjadi 2,43 M euro atau 36,1 T dalam 6 bulan hingga Juli. Sementara itu, perkiraan rata-rata analisis yang survei oleh Bloomberg memperkirakan laba 2,36 miliar euro. Data yang dikumpulkan oleh UBS dari ribuan situs web di 20 wilayah menunjukkan bahwa harga rata-rata pakaian Zara naik 12,2% pada Juli dibandingkan tahun lalu. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing Hans dan Maurits AB yang meningkat 5,6%. Selanjutnya ada proses produksi dan distribusi Zara. Proses produksi Zara sebanyak 75% dilakukan sendiri di negara asal Spanyol dan sisanya dilempar ke negara lain. Walaupun beberapa produk
diproduksi pihak lain, namun proses produksi tetap mengikuti Standard of Operation System atau SOP yang ditetapkan oleh Zara. Untuk distribusi di Indonesia, MIP mengimpor langsung dari Spanyol. Pengelolaan dilakukan mulai dari awal sampai akhir musim, yang secara spesifik ditentukan oleh masing-masing negara, yang termasuk di Indonesia oleh MIP. Walaupun risiko atas produk yang diimpor termasuk tinggi, namun untuk produk Zara sangat jarang ditemui produk yang terjual setiap musimnya. Yang terakhir ada SDM Zara. Zara memiliki Quick Response System yang dijalankan oleh 3 macam sumber daya manusia, yaitu desainer, sourcing specialist, dan product development personnel. Ketiga pekerjaan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dari ketiga pekerjaan tersebut, product development personnel lah yang memiliki tugas untuk menangkap keinginan konsumen di masing-masing retail store Zara. Mereka bertugas mencatat feedback dari konsumen Zara lalu mengirimkan laporannya ke pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.